Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mahakarya yang semoga dirahmati oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita sehingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita akan bisa memaksimalkan ibadah ini, baik ibadah yang wajib maupun sunnahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai di hari akhir nanti. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Di antara keutamaan bulan Ramadan, di dalamnya ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Pada bulan ini juga dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan pada bulan ini Allah memberikan pengampunan yang seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang mau berusaha untuk memohon ampun atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kemudian di penghujung bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar yang jika kita beribadah di malam itu, maka Allah akan berikan balasan pahala setara dengan ibadah 83 tahun lebih. Nah, pemirsa yang berbahagia, di antara keutamaan bulan Ramadan, amalan-amalannya yang bisa kita laksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpuasa. Allah telah menjanjikan bahwa seorang mukmin yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Coba kita perhitungkan sebanyak apa dosa kita dalam kurun waktu 1 minggu. Kemudian dalam kurun 1 bulan. Dalam kurun waktu yang lebih panjang, yaitu 11 bulan. Jika kita kalkulasikan, dosa-dosa kita itu tidak terhitung banyaknya. Mungkin seperti buih di lautan. Nah, kesempatan kita di bulan Ramadan itu adalah menghapus dosa-dosa yang tak terhingga banyaknya itu dengan cara berpuasa sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mari kita jaga puasa kita, agar puasa kita jangan sampai batal, jangan sampai rusak. Beberapa hal yang dapat merusak ibadah puasa kita antara lain adalah berdusta atau berbohong, kemudian menghibah, membicarakan keburukan orang lain. Kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita agar ibadah puasa kita berpahala sempurna. Kemudian keutamaan amalan yang kedua, amalan utama yang kedua di bulan Ramadan adalah sholat lail atau sholat tarawih. Jika di luar bulan Ramadan, sholat lail itu dilaksanakan di sepertiga malam terakhir. Maka di bulan Ramadan, Rasulullah mencontohkan beliau sholat lail dilaksanakan di awal atau di permulaan malam di bulan Ramadan. Nah, ini kita semoga bisa berusaha, pemirsa ya, agar kita bisa istiqomah rutin melaksanakan sholat tarawih ini di setiap malam di bulan Ramadan. Salah satu tips agar kita bisa sholat dengan kondisi yang fresh, tidak ngantuk dan sebagainya adalah kita sempatkan. Jika di siang hari ada waktu untuk beristirahat, maka sempatkanlah untuk tidur sejenak. Insya Allah
pada malam harinya kita akan bisa menunaikan ibadah sholat taraweh dengan bugar. Nah, berikutnya, amalan utama yang ketiga adalah berdoa. Doa itu intinya ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Seperti yang setiap dalam sholat kita lantunkan banyak doa-doa di dalamnya. Antara lain doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku, kasihanilah aku. Wajburni, cukupilah aku. Wahdini, tunjukilah aku. Warzuqni, dan berilah hamba rizki. Allah menjanjikan bahwa setiap doa yang kita lantunkan itu akan dikabulkan oleh Allah. Seperti yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, Ud'uni, mintalah padaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan permintaanmu. Ini adalah janji Allah. Dan janji Allah tidak mungkin diingkari. Karena itu pemirsa, mari kita berusaha untuk selalu berdoa di setiap kondisi kita. Bagi seorang muslim, Allah sudah janjikan Allah akan melindunginya di waktu pagi maupun petang. Dalam kurun waktu 24 jam, itu kita senantiasa bisa dalam perlindungan Allah, yaitu dengan cara membaca zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi bisa kita baca ketika pada waktu subuh. Ya, kita baca di dalam zikir pagi ini ada pujian kepada Allah, kemudian di dalamnya banyak sekali doa-doa yang insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah, sehingga Allah menurunkan rahmat dan perlindungannya pada kita. Zikir pagi akan membentengi kita dari ba'da subuh sampai waktu petang. Kemudian di petang hari kita membaca zikir petang, itu Allah akan menurunkan perlindungannya dari petang hari hingga waktu subuh. Ini artinya Allah memberikan perlindungan kita selama 24 jam penuh. Di dunia ini siapa yang bisa memberikan perlindungan seperti itu? Manusia tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Bahkan di depan matanya pun, si ibu yang berusaha melindungi anaknya, nyatanya anaknya tetap terjatuh. Nyatanya anaknya tetap terbentur. Itu artinya apa? Bahwa perlindungan manusia itu lemah. Yang terkuat, yang tidak ada tandingannya adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga ingatkan bahwa ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang dizolimi. Nah, untuk waktu-waktu mustajab berdoa juga perlu kita perhatikan ya pemirsa. Dalam Islam ada waktu-waktu tertentu yang jika kita memohon di waktu itu, Allah akan lebih mudah mengabulkannya. Yang pertama adalah doa di saat sahur. Itu artinya di sepertiga malam terakhir. Jadi ketika sahur kita tidak sekedar makan dan minum, ya, tapi juga di situ kita selipkan doa-doa terbaik kita. Kemudian yang kedua adalah waktu berbuka puasa. Sesudah kita membaca doa, zahabat doma'u, wabtallatil uruqu, wasabatal ajru, insyaallah. Kemudian kita lanjutkan dengan melantunkan doa-doa yang kita inginkan. Ini adalah termasuk waktu yang mustajab. Kemudian yang ketiga, berdoa di saat hujan turun. Kemudian yang keempat, berdoa di hari Jumat, ba'da asar hingga waktu maghrib. Itu waktu yang sangat mustajab. Lalu doanya seorang musafir, orang yang sedang bepergian dalam rangka mencari ridho Allah. Amalan utama yang keempat adalah qiraatul Quran atau membaca Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup,
Setiap malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril turun menemui beliau, mengajari beliau membaca Al-Quran dan memurojaahnya sampai akhir bulan Ramadan. Ini memberikan pengajaran pada kita bahwa hendaknya kita sebagai umatnya di bulan Ramadan itu memperbanyak bacaan Al-Quran dan mentahsinnya serta mentadaburinya. Minimal ya 1 kali dalam bulan Ramadan itu kita menghatamkan Al-Quran. Ada seorang imam mazhab yaitu Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari itu 2 kali. Jadi dalam bulan Ramadan beliau hatam sebanyak 60 kali. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, diberi taufik sehingga kita mampu untuk membaca Al-Quran hingga hatam di bulan Ramadan. Dan itu bisa kita lanjutkan di 11 bulan berikutnya. Membaca Al-Quran, keutamaannya antara lain adalah 1 huruf yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Jika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ada 19 huruf, maka kita akan mendapatkan 190 kebaikan. Jika kita membaca 1 halaman Al-Quran, berapa kebaikan yang kita peroleh? Jika kita membaca 1 juz, 10 juz, 20, 30 juz, maka tentu saja kebaikan yang akan kita peroleh juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu, mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini. Amalan utama yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang yang melaksanakan umroh di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji bersama Rasulullah. Maka bagi pemirsa yang memiliki kemampuan material, kesehatan, aman perjalanannya, hendaklah bersemangat untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan utama yang ke-6 adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan beliau bersedekah seperti angin yang berhembus. Puncak kedermawanan Rasulullah adalah di bulan Ramadan. Karena itu, mari kita meneladani beliau, sisihkan sebagian yang kita miliki untuk bersedekah. Sedekah bisa berupa harta, bisa berupa makanan. Jika di rumah kita ada makanan yang bisa kita siapkan untuk berbuka saudara-saudara kita yang lain, maka kita bisa memberikannya dan kita akan mendapatkan balasan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Amalan utama di bulan Ramadan yang terakhir adalah iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Iktikaf menghentikan seluruh urusan duniawi dan kita hanya fokus beribadah kepada Allah. Iktikaf ini bisa dilaksanakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya yang penuh kelemahan dan kefakiran ilmu, dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah dan janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang ragu-ragu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.